Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengku Channel. Jadi untuk video kali ini ya, satu isu yang sangat sensitif. Ini berlaku di Kamboja apabila bendera Indonesia itu dipasang dengan cara yang terbalik ya. Nah, jadi kalau sudah melibatkan bendera, ini perkara yang sangat sensitif bagi mana-mana negara. Nah, jadi seperti apakah keadaan dan juga suasana ketika bendera Indonesia yang dikibarkan secara terbalik ketika pembukaan SEA Games di Kamboja baru-baru ini. Di sini ada satu video dari Timnas Tiap Hari ya, yang mana kejam dibalas kejam. Belum sehari balik bendera Indonesia di SEA Games, karma hampiri Kamboja. Bagaimana perkara ini boleh berlaku? Apakah perkara ini tidak diteliti terlebih dahulu sebelum melaksanakan acara pembukaan SEA Games? Apapun kita tengok, mungkin terdapat kesilapan di sini yang telah dilakukan oleh pengelola ya. Jadi sebenarnya kita harus juga tahu ya, bendera Indonesia nih yang saya tahu ada hampir sama ya, kemiripan dengan bendera Indonesia, yaitu bendera Monaco. Jadi kalau di Monaco itu dengan bendera Monaco dengan bendera Indonesia itu hampir sama ya, tetapi tidak serupa. Nah, apapun kita tengok bagaimana situasi semasa pembukaan SEA Games ketika itu, dan pada masa itu juga bendera Indonesia dikibarkan secara terbalik. Jadi kita semak klip video ini. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Timnas Tiap Hari ya, dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe lagi, boleh subscribe ini channel Timnas Tiap Hari. Nah, jadi kita tengok bagaimana suasana berlakunya kibaran bendera secara terbalik ya. Jadi semoga video kali ini dapat memberi pengajaran dan juga info tambahan lah ya. Sekurang-kurangnya kita dapat mengetahui bendera satu-satu negara tu bagaimana, khususnya pada bendera yang jarang-jarang mungkin ditengok ataupun tidak tahu di mana atas ataupun di mana warna di bawah tu. Jadi Indonesia benderanya dia warna merah di atas, dia punya warna putih itu di bawah. Sebab dia tidak ada tanda sebenarnya. Saya mula-mula dulu juga kadang-kadang pandai juga tersilap ya, bendera Indonesia, sebab dia tidak ada tanda. Maksudnya kalau macam ada logo ke satu begitu kan, jadi boleh dijadikan itu sebagai panduan. Tetapi kalau yang jarang-jarang nampak, pasti mungkin ada berlaku kesilapan di situ. Sebenarnya Malaysia juga pernah ya, ketika sukan juga masa tu warna bendera Indonesia tu terbalik juga. Tetapi itu sudah selesailah, maksudnya pengelola ataupun penganjur sudah meminta maaf di atas kesilapan yang telah berlaku ketika sukan masa itu di Malaysia. Jadi kita tengok bagaimana keadaan dan juga situasi yang telah berlaku ketika pengibaran bendera merah putih itu secara terbalik. Jadi langsung kita semak klip video ini bersama-sama. Jom. Kejam dibalas kejam, belum sehari balik bendera Indonesia di SEA Games 2023 karena langsung hampiri Kamboja. Namun sebelum kita betul lah guys, tengok nih, terbalik lah dia pasang. Sepatutnya merah di atas kan. Bahas, mohon subscribe channel ini dulu agar kamu gak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Insiden bendera Indonesia terbalik di SEA Games 2023. Yang ini betul guys, tengok nih. Ada bendera yang dipasang terbalik, ada yang ini ngam. Betul. Tapi kenapa boleh berlaku begini ya? Tidak kembali terjadi. Kali ini terlihat di momen upacara pembukaan SEA Games 2023 Kamboja di Stadion Nasional Mardoko Tekno Phnom Penh, Kamboja, Jumat 5 Mei 2023. Mungkin lah, ini kemungkinan yang bendera ini dibagi setiap satu orang, mungkin dipasang masing-masing pasang ketika itu.
rasanya kalau pemerintah dia tidak jadi begini. Tetapi rasanya ini adalah yang pengelola ini, pengelola. Sebab kalau tengok pun di sini kan dia bukan yang masih lagi kira remaja-remaja begitu. Mungkin dibagi itu bendera pasang sendiri gitu. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Sebab di sini nampak macam ada yang pasang betul. Membawakan pertunjukan terlihat ada beberapa penari yang membawa bendera peserta SEA Games 2023. Bendera ini ketara lah. Tidak betul cara pemasangan bendera. Indonesia terbalik dalam momen itu. Kejadian bendera Indonesia terbalik sebelumnya juga pernah terjadi di SEA Games Malaysia 2017 lalu. Itu di Malaysia yang 2017 pernah juga berlaku ya. Dan sudah minta maaf lah. Jadi tengok nih, kita tengok balik. Yang ini salah, ini betul, ini betul. Itu bendera Indonesia tercetak terbalik di buku panduan kegiatan. Kejadian itu yang di Malaysia itu di buku panduan kegiatan itu, bukan secara fizikal macam nih. Tapi kalau ini secara fizikal. Sampai membuat masyarakat Indonesia marah. Pemerintah Malaysia langsung meminta maaf atas kejadian itu. Saat ini rangkaian upacara pembukaan SEA Games 2023 masih berjalan dan mulai memasuki puncaknya. Mengusung tema Sport Life in Peace, upacara pembukaan berlangsung meriah. Sampai saat ini belum ada permintaan maaf resmi dari Kamboja perihal insiden yang menyinggung hati masyarakat Indonesia tersebut. Saya baru dapat info dari TV One News ya, yang mana ini Menteri Kesukanan Kamboja sudah meminta maaf ya di atas perkara ini. Dan sebenarnya yang mengelola, dikatakan ini yang pengelola itu. Jadi seperti mana yang saya katakan tadi itu, yang macam bendera dikasih lepas tu pasang sendiri. Jadi untuk pengajarannya, untuk masa hadapan ya, kita boleh ambil ini sebagai pengajaran. Kena pasang siap-siap begitu. Jadi ada satu orang yang monitor perkara itu ya, memastikan betul baru dibagi itu bendera yang sudah pasang siap. Jangan dibagi lepas tu pasang sendiri. Sebab macam ni boleh berlaku perkara seumpama inilah. Begitu. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo juga telah menerima permohonan maaf dari Menteri Olahraga Kamboja. Ya, dengan insiden itu kemarin kita sudah melayangkan surat keberatan melalui NOC, Komite Olimpiade Indonesia sudah melayangkan keberatan kepada panitia Kamsok, dan juga sebenarnya tadi malam langsung pun saya langsung ditelepon oleh Pak Menpora Kamboja, Pak Narong namanya. Nah, tadi malam mengajak ketemu tapi nampaknya sudah kemalaman. Jadinya tadi baru pagi ini saja, tadi jam 8 pagi beliau menemui saya dan memohon permohonan maaf, dan juga beliau mengatakan bahwa beliau menindak tegas untuk panitia dan juga penyelenggaraan yang ada kesalahan teknis yang menyebabkan ketidakenakan hubungan antara mereka dengan kita. Ini isu sensitif bendera nih. Sosial media langsung memberikan kritikan pedas pada Kamboja dengan menyerang sosial media Instagram Federasi Sepak Bola Kamboja @FFC_official_IG dengan menggunakan terkena lagi netizen plus 62. Nah, memang kalau menyerang satu-satu situs memang ramai itu yang selalu berlaku. Kalau berlaku kesilapan begini, memang dorang akan serang. Bahasa Inggris, beberapa netizen Indonesia mengatakan opening ceremony SEA Games 2023 sebagai event terburuk. Worst opening ceremony SEA Games ever. Why got the Indonesian national flag accident happen upside down? But why can there be a big mistake? Ini komen-komen dari netizen. The right information first. Worst opening ceremony SEA Games ever. This is the worst SEA Games event. Why did the Indonesian flag accident happen upside down? Does they commit them not now? How can the opening ceremony class can come to this? Once again, this is the worst SEA Games event. Indonesia flag is red white, not white red. Tengok netizen membetulkan, bagus juga lah begini.
ditegur, lepas tu dikasih betulkan keadaan tu. Tengok macam ni, sepatutnya merah di atas, bukan merah di bawah. Begitu. Sementara beberapa netizen lainnya menyuarakan report. Artinya di sini peka sangat ya, netizen Indonesia ni sangat peka terhadap apa yang telah berlaku. Sebab sebenarnya sokongannya terhadap atlet-atlet Indonesia sangat kuat dari Indonesia. Sebab ya, pertamanya memang terlalu ramai di Indonesia dia punya warga. Dan yang setahu saya, info yang saya temui, sebanyak 540 orang ya, atlet dihantar. Ramai itu wakil dari Indonesia untuk menyertai Sukan SEA di Kamboja ini. Akun sosial media Federasi Sepak Bola Kamboja dan sosial media terkait SEA Games 2023 dan meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mengambil tindakan. This Indonesia, not Poland. Indonesia, red white, not white red. Poland. Dan for Poland ya. to report this account and the other account of Cambodia. Come on Pak Jokowi, this is clearly an insult to our country. Red above, not below. Indonesia is not a Poland. Red white is not white red. Poland ya. Oke. Kalau kita tengok sini bendera Poland bagaimana ya? Saya pun tidak ingat bendera Poland. Bendera Poland. Ini boleh jadi silap juga nih tahu. Poland ya. Dia punya warna di bawah. Nah, guys, ini satu info yang perlu juga kita tahu ya. Tengok bendera Poland. Kalau ini Poland ya, coba kita tengok. Ada lagi hampir sama. Bendera Monaco. Ini lebih kurang sama nih. Monaco. Oke ya. Ini lebih kurang sama dengan Indonesia. Kalau Indonesia kita tengok bendera Indonesia. Jadi di sini terdapat 3 bendera yang mirip-mirip sama ya. Pertama kalau tengok dari Indonesia dia lebar, warna merah di atas, putih di bawah. Manakala bendera Monaco sama juga, merah di atas, putih di bawah, tetapi dia dari segi ukuran dia kecil sedikit ya, kelebarannya itu. Nah, ini baru saya tahu bendera Poland. Merah di bawah, putih di atas. Jadi ini kena tahulah perbezaan antara 3 negara ni, Indonesia, Monaco dengan Poland. Tapi apapun ini, kalau melibatkan bendera sudah, ini adalah isu yang sangat sensitif. So kepada teman-teman yang menonton video ni, semoga perkara ini tidak akan berulang lagi ya. Kalaupun orang-orang yang melakukan hal ini, sepatutnya dia kena tanya dulu lah. Kalau macam ada keraguan, dia perlu tanya, ini bendera merahkah di atas ataupun di bawah. Apapun, info ini amat bermanfaat ya. Sekurang-kurangnya hari ini kita tahu 3 bendera ini hampir sama. Dan untuk perkara ini semoga tidak akan berlaku lagi lah di tempat-tempat yang lain. Dan kepada penonton-penonton Tengkuruk Channel, semestinya saya mengharapkan agar kalian dapat mengenal bendera ataupun dapat membezakan ya, terutamanya yang dari Malaysia dapat membezakan Indonesia, Poland dan juga Monaco. Jadi apapun, bagaimana pandangan kalian berkaitan dengan perkara ini, nanti kalian komen di bawah ya. Jadi bagi saya ini satu info yang bermanfaat. Hari ini baru saya tahu 3 bendera. Dan juga untuk pengajarannya, sebelum melakukan satu perkara itu seharusnya bertanya dulu lah kan. Bertanya dulu supaya tidak berlaku
kesalahfahaman ataupun tidak berlaku kesilapan. Begitu. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Bye bye.